Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5B yang beranggotakan saya sendiri, Wanur Diana, dan Widya Ayu Anggraini. Di sini kami mendapatkan tema problematika karakter peserta didik. Setelah mengetahui tema, kami langsung menganalisis fenomena-fenomena apakah yang marak terjadi saat ini terkait dengan karakter peserta didik. Menurut data yang ada, karakter peserta didik sering mengalami problem yang sangat besar dan salah satunya adalah tindak kriminal. Tindak kriminal peserta didik di kalangan SMP dan SMA sangatlah tinggi dan itu pun diakibatkan oleh media sosial. Kita tahu perkembangan zaman yang sangat pesat ini di era industri 4.0 yang semuanya mengandalkan media sosial untuk mencari tahu segala informasi. Kita dengan leluasannya berselancar dan mengeksplor dunia menembus ruang dan waktu dengan hanya sebuah gadget. Dengan media sosial, kita dapat meraup segala informasi, kita dapat memperoleh segala hal-hal yang entah itu baik atau buruk. Di sini titik masalahnya. Apakah para pelajar SMP dan SMA ini mampu memfilter mana yang baik dan mana yang buruk? Jika semua pelajar SMP dan SMA mampu, apakah masih ada tindak kriminal yang terjadi? Tentu tidak. Makanya kita akan mengulas salah satu problematika karakter peserta didik yang saat ini marak terjadi di era industri 4.0, yaitu tindak kriminal karena media sosial. Berangkat dari permasalahan di atas, fenomena ini juga dikomentari oleh salah satu dosen psikolog dan ilmu sosial budaya Universitas Islam Indonesia, Dr. Pil Kurotul Uyun, yang mengatakan bahwa maraknya tindak kejahatan dan kriminal di kalangan pelajar disebabkan oleh dampak negatif dari media sosial. Sejak media sosial booming 2008 sampai 2009, juga meningkatnya tingkat kejahatan di kalangan pelajar. Bahkan, ini menjadi bukti bahwa rusaknya moral dan karakter peserta didik diakibatkan oleh dampak negatif dari media sosial, yang mana mereka tidak bisa memfilter mana yang baik dan buruk, sehingga hanya mengikuti nafsu mereka untuk melakukan sesuatu. Seperti dilansir oleh detiknews.com, pernah terjadi tindak kejahatan pembunuhan pelajar terhadap sopir Grab atau ojol. Tidak diketahui pasti kenapa pelajar ini membunuh driver ojol tersebut. Berita ini sangat menggemparkan dunia maya pada saat itu. Bayangkan seorang pelajar nekat membunuh orang, entah apa yang dimaksud dan motifnya. Jika sudah begini, siapa yang harus disalahkan? Baiklah, sebelum kita mengusut kasus-kasus tindak kriminal di kalangan pelajar SMP dan SMA, hendaknya kita lebih baik untuk mengetahui pengaruh apa sih yang ditimbulkan media sosial terhadap karakter remaja. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita pada pengaruh media sosial terhadap karakter remaja. Tingkat keberhasilan pendidikan karakter dari orang tua kepada anaknya maupun guru terhadap muridnya mempengaruhi baik buruknya moralitas yang tertanam dalam diri seseorang. Jika dari awal seseorang sudah tidak dibekali oleh benteng yang kuat untuk mempersiapkan diri menghadapi perkembangan zaman dan juga masalah-masalah yang mungkin muncul di masa yang akan datang, maka hanyalah kehancuran yang akan muncul di mana-mana. Apalagi kita sekarang hidup di zaman revolusi industri 4.0, yang mana semua kegiatan mengandalkan sosial media. Hal ini dilakukan karena penggunaan sosial media dianggap lebih cepat, lebih mudah, dan lebih praktis. Namun mirisnya, seakan dampak negatif sosial media lebih banyak daripada dampak positif yang ditimbulkan. Hal ini juga mempengaruhi perilaku remaja yang mendorong mereka untuk melakukan tindak kriminal. Menurut Seto Mulyadi, ada 3 aspek yang mempengaruhi karakter peserta didik atau mempengaruhi remaja. Yang mana 3 aspek ini juga dipengaruhi oleh media sosial. Yang pertama ada aspek perkembangan fisik.
Yang kedua ada aspek sosioemosional. Seperti yang kita tahu, di kalangan remaja umur 13 sampai 19 tahun di jenjang SMP dan SMA, mereka memiliki rasa ingin tahu yang ekstrim. Mereka akan melakukan apa saja demi kesenangan mereka. Mereka diajak teman untuk tawuran, untuk balap liar, untuk meminum minuman keras. Mereka tidak memikirkan jangka panjangnya yang akan terjadi pada diri mereka, dan hanyalah kesenangan yang mereka utamakan. Mereka tidak memikirkan, jika saya melakukan ini di hari ini, apakah saya masih bisa hidup dan menyelamatkan masa depan di masa yang akan datang. Dan kemudian yang ketiga yaitu aspek moral. Nah, ini yaitu inti pembahasan pada artikel kami, yang mana sosial media sangat memberikan dampak negatif terhadap moral remaja. Bukan hanya yang mereka butuhkan, yang mereka cari di media sosial, tapi juga yang mereka inginkan. Situs-situs pornografi, situs-situs kekerasan, situs tentang tawuran, mereka bisa dapatkan dengan leluasa melalui sosial media. Jika tanpa pengawasan orang tua maupun guru, anak akan mudah terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan, yang bisa membunuh masa depan mereka. Jadi inilah yang menjadi merosak moral para remaja di hari ini. Mau sampai kapan hal-hal seperti ini menjadi tradisi dan budaya di negara kita, Indonesia? Kemudian masuk pada poin B, yakni tindak kriminal di kalangan pelajar SMP dan SMA. Kami sudah memiliki beberapa data yang akan kami paparkan tentang jejak kriminal yang dilakukan oleh para pelajar. Yang pertama, kasus yang dialami oleh seorang gadis remaja di Pontianak bernama Audrey yang mengalami tindak perundungan dan juga kekerasan oleh teman-temannya, 12 orang temannya, karena persoalan asmara dan juga saling balas komentar di media sosial. Ada juga seorang pelajar SMP yang dikeroyok oleh 4 orang lain temannya, karena mereka sempat adu mulut di media sosial. Hal serupa juga dialami oleh Amir Hamdani yang sempat merenggut nyawa sampai tewas dikeroyok oleh teman-temannya karena saling adu mulut dan bertengkar, saling balas komentar di media sosial. Tak kalah juga ada tindak tawuran antar pelajar dan juga perundungan dan bullying atau tindak bullying yang terjadi dan marak di kasus sekolah. Bahkan kemarin ada yang sempat dia memotong rambutnya karena sering diejek oleh teman-temannya. Dia memakai make up yang sangat over karena dianggap dia memiliki wajah yang sangat jelek. Ada juga seorang karena perundungan dan bullying, dia tidak mau sekolah karena sudah tidak tahan dibully oleh teman-temannya. Dan kasus-kasus seperti ini sudah menjadi tanggung jawab orang tua, guru, pihak pemerintah, aparat kepolisian untuk segera memberikan tindakan untuk menyelamatkan generasi-generasi penerus tonggak estafet bangsa Indonesia. Baiklah, cukup sekian presentasi dari saya tentang poin A dan B. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Widya Ayu Anggraini.